Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Sabariah Nasution akan membacakan serta menjelaskan sedikit tentang bahasan kelompok kami tentang karakteristik bahan rujukan, indeks, dan abstrak. Yang pertama, kami akan membahas di mana bahan rujukan, di mana buku-buku yang dimuat atau memuat informasi secara khusus sehingga dapat menjawab dan menunjukkan secara langsung bagi pembacanya. Di sini bagi pembacanya ini merupakan sarana penting dalam penelusuran informasi yang menyajikan jawaban yang kita inginkan serta menjelaskan isi dokumen, serta ini sangat membatasi dalam pertanyaannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang abstrak. Di sini kita mempunyai definisi di mana abstrak ini merupakan suatu ringkasan yang lengkap dan menjelaskan keseluruhan isi artikel ilmiah. Skripsi ini dilemparkan pada bagian awal artikel ilmiah. Dan tujuan dan fungsi abstrak itu merupakan sebagai sarana bantu untuk kita menyusun dan berkelengkapan sarana. Dan fungsi dari abstrak ini memudahkan pembaca menemukan dokumen yang akan dibaca sebab perkembangan ilmu pengetahuan demikian pesat dan luas. Dan di sini indeks ini rupanya terbagi ada beberapa lagi. Yang pertama tadi udah definisi, yang kedua tujuan, yang ketiga ada jenis indeks. Jenis indeks ini terbagi lagi. Yang pertama indeks bernotasi, analisis, relatif, komutatif, artikel, dan subjek. Dan selanjutnya dalam bahan rujukan ini terdapat juga tentang peraturan pengindeksan dan pemahaman tentang indeks, di mana berikut beberapa peraturan dalam peraturan ini, yaitu tentang peraturan pengindeksan atau proses pembuatan indeks tersebut. Dan di sini juga ada karakteristik tentang indeks, yaitu berupa akurat, komprehensif, dan konsisten. Selanjutnya tadi saya sudah membahas tentang bahan rujukan. Yang kedua saya akan membahas tentang indeks, di mana indeks ini terbagi dua, tentang definisi dan tujuan. Definisi ini suatu atau telusur informasi yang memudahkan pemustaka untuk dalam penelusuran informasi yang dibutuhkan yang tersusun secara abad serta alat telusur yang dilengkapi dengan alat atau sumber informasi. Yang kedua itu tujuan, ini digunakan untuk memudahkan pembaca mendapatkan informasi dan memahami informasi lebih luas atau lebih rinci. Selanjutnya, di sini saya membacakan dan menjelaskan sedikit karakteristik abstrak, di mana tentang karakteristik abstrak ini yaitu harus kita dengan singkat, tidak memuat latar belakang, tidak memuat contoh, dan berkelilingan tinggi, menggunakan sumber dokumen asli secara cermat dan mudah kita pahami. Dan di sini juga menjelaskan tentang jenis-jenis abstrak. Karena jenis-jenis ini terbagi lagi seperti abstrak informatif, indikatif, mini, momes, dan pokok. Dan ada 3 hal-hal yang harus diperhatikan pada abstrak. Yang pertama itu mengubah pengertian artikel aslinya. Yang kedua tidak menyerahkan hasil secara rinci. Yang ketiga ini tidak mengulang sesuatu lebih dari 1 kali. Dan baik, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.